Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini kita akan membahas materi mengenai past tense. Nah, namun sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa untuk menyumbang like dan subscribe ya kalau bisa ya. Jangan juga lupa untuk share ke kawan-kawan jika video ini memiliki banyak manfaat. Oke. Baik, kita akan bahas mengenai past tense. Ini adalah lanjutan mengenai tenses sebenarnya. Jadi kalau berbicara mengenai tenses itu nggak jauh dari adverb of time ya. Jadi untuk kita bisa membedakan satu tenses dengan tenses yang lain, jadi kuncinya itu ada di adverb of time. Nah, kita bahas yang pertama, bagian dari past tense ini adalah simple past tense ya, atau simple past saja kita buat. Simple past ini adverb of time-nya nanti, adverb of time-nya itu salah satunya nanti adalah kita akan jumpai kata last. Nah, last ini diikuti apa Bang? Banyak ya, ada last year, last month, last week ya kan, last Monday dan seterusnya. Ada juga nanti kata ago ya, last, atau ada juga nanti titik-titik kemudian ago. Misalnya 2 days ago, a year ago dan seterusnya. Ada juga nanti kata in yang diikuti dengan waktu lampau. Misalnya in 1991, in 1992. Oke. Kemudian apalagi bisa juga nanti ada kata yesterday. Yesterday. Kemudian selain ini ada juga nanti kata this morning. Nah, this morning ini kalau diartikan dia tadi pagi ya. Jadi kalau dalam tenses this morning itu tadi pagi. Kalau dalam dialog biasanya kita artikan dia pagi ini. Kemudian ada juga nanti once upon a time. Once upon a time. Jadi ini menunjukkan bahwa kejadiannya dalam bentuk simple past. Nah, ketika kita jumpa dengan pola adverb of time seperti ini, maka nanti kalimat yang kita wajib temukan adalah subjek, kemudian diikuti dengan verb to, lalu objek atau complement, atau bisa juga nanti to be was setelah subjek, atau to be were, tengok-tengok subjeknya nanti tunggal atau jamak, lalu diikuti dengan adjective, noun, atau adverb, atau boleh juga kalau dia pasif langsung diikuti dengan verb 3. Inilah rumus kalimat simple past ya. Baik, nah sekarang kita coba buat contohnya dulu deh biar gampang. Contoh, in 2008 Imam titik-titik Emma. Pilihan A met, pilihan B was meeting, pilihan yang C had met, atau pilihan yang D has met. Oke. Baik, jadi kata kuncinya di sini ada di in yang diikuti dengan tahun yang sudah lewat ya. Jadi in diikuti waktu lampau. Nah, in diikuti waktu lampau ini menandakan kejadiannya simple past. Maka setelah subjek diikuti dengan verb to. Yang mana verb to-nya ada di jawaban A. Baik, kita coba buat contoh yang kedua ya. Misalkan kita buat misalnya Reza titik-titik a student at Askia last year. Nah, kita buat pilihan A B, pilihan B is, pilihan C was, dan pilihan D has been. Nah, kalau melihat adverb of time-nya di sini ada kata last year, maka jelas ini kejadiannya simple past. Menggunakan apa dia? To be was atau to be were. Jadi jawaban yang paling tepat adalah was. Oke. Nah, kayaknya cukuplah contohnya ya. Sekarang kita coba lanjut ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua dari past tense ini adalah past continuous. Ada yang membacanya past continuous, ada yang bacanya continuous. Nah, apapun cara bacanya, minumnya teh botol sosro ya. Baik, kita coba bahas dulu. Past continuous
Ini kalau kita lihat adverb of time-nya nanti, salah satunya adalah ada kata when dan while. When dan while ya. Ya. Ada kata when atau while, dimana kalau when biasanya diikuti dengan kejadian simple past, lalu pasangannya adalah past continuous, atau kalau dia while, maka while ini wajib diikuti past continuous duluan, lalu pasangannya adalah simple past. Atau nanti kita akan jumpai juga kadang-kadang while yang langsung dia diikuti dengan verb ing. Nah, kalau ini nanti pasangannya simple past juga. Oke, selain ini ada juga nanti pola yang dia menggunakan kata at. At diikuti dengan diikuti dengan waktu ya. Diikuti dengan waktu, bisa dia nanti jam atau dia o'clock atau PM ya kan. Atau apa lagi? All day ya, all day. Nah, tapi tidak cukup ini wajib diikuti lagi dengan tanda-tanda bahwa dia sudah lampau. Misalnya ada kata yesterday, atau ada kata last, atau ada kata ago. Nah, ini menandakan bahwa dia kejadiannya past continuous. Oke. Jadi ini polanya ya. Sekarang kita coba buat contohnya dulu. Oh, sebelum ke contoh. Nah, nanti past continuous bentuk kalimatnya seperti apa dia? Nah, bentuk kalimatnya ada subjek diikuti dengan to be was atau diikuti dengan were, ya kan? Kemudian diikuti dengan verb one tambah ing. Kita langsung saja tuliskan verb ing ya. Setelahnya boleh objek atau komplement. Baik, kita buat contohnya dulu. Oke, sebelum kita buat contoh, kita buat dulu kotaknya ya. Oke, nah sekarang kita buat contoh. Contohnya kan dengan contoh yang sama ya. Imam titik-titik Emma at this time last year. Nah, kita buat pilihan A, met, pilihan B, was meeting, pilihan yang C, had, met, pilihan D, is meeting. Nah, ini kata kuncinya ada di kata at this time diikuti dengan last year. At this time ini menandakan dia continuous, sedangkan kalau last year menandakan dia past ya. Maka jadilah dia past continuous. Jawabannya yang mana? Yang B. Walaupun tadi sama-sama subjeknya Imam dan objeknya Emma, karena ada kata at this time ya. Jadi seandainya ini at this time-nya kita hapus, maka jawabannya balik lagi ke A. Namun karena tadi di sini ada kata at this time, maka jawabannya ke past continuous ya. Nah, kita buat contoh yang kedua. Oke, kita buat contoh yang kedua. Misalnya when. Misalkan kita buat Imam arrived home, the woman titik-titik in front of his house. Oke, pilihan yang A, stand. Pilihan B, was standing. Pilihan C, stood. Pilihan D, had stood. Oke, baik. Kita lihat dulu kata kunci di sini ada kata when diikuti dengan simple past ya. Nah, simple past. Jadi when simple past tadi, when diikuti dengan simple past, pasangannya past continuous. Nah, past continuous tadi subjek was were verb ing ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, saya rasa cukuplah contohnya untuk past continuous ya. Nah, kita lanjutkan dulu ke bagian yang ketiga dari past tense. Yang ketiga namanya adalah past perfect tense ya, atau past perfect. Ada past perfect, ada past perfect. Pokoknya apapun cara bacanya itu nggak ada masalah ya.
Yang penting kita paham dulu. Nanti untuk masalah bacaan kita perbaiki dengan memperbaiki pronunciation kita. Oke. Past perfect tense ini kata kuncinya atau adverb of time-nya itu ya, adverb of time-nya nanti. Nah, yang pertama adalah ada kata before atau ada kata by the time atau ada kata by the end of atau ada kata by atau boleh juga nanti kata after atau boleh juga nanti ada kata when. Nah, what the maksud dengan sebanyak ini? Maksudnya begini dia. Iya. Yang ini diikuti dengan dua kemungkinan, kalimat dalam bentuk simple past atau diikuti dengan keterangan waktu yang sudah lewat. Misalnya waktu pas ya, waktu pas atau waktu lampau lah ya. Nah, jadi misalkan before, by the time, by the end sampai ke by ini kan artinya sebelum juga ya, sama-sama sebelum ini. Jadi sebelum 2019, sebelum 2018 kan waktu yang sudah lampau ya. Nah, sedangkan kalau after, biasanya after diikuti dengan past perfect, kemudian pasangannya simple past. Nah, kalau ini tadi pasangannya kemudian selanjutnya adalah past perfect ya. Oke. Lalu kalau dia when, biasanya when simple past bisa juga dia nanti berpasangan dengan past perfect. Past perfect ya, tapi nanti ada syarat dan ketentuannya. Oke. Jadi ini polanya dulu ya, rumusnya. Nah, kita buat dulu kotaknya deh biar agak cantik sedikit. Nah, oke. Baik. Jadi kalau kita jumpa dengan pola soal kayak gini, past perfect itu, nah rumusnya adalah subject diikuti dengan head, setelah head diikuti dengan verb 3 object, atau boleh juga diikuti dengan been yang kalau dia pasif langsung diikuti verb 3, kalau enggak boleh adjective, noun atau adverb atau kita singkat dengan istilah ana ya. Jadi ini nanti dia rumus kalimatnya. Nah, selanjutnya kita buat contoh dulu ya. Contoh, supaya lebih gampang dipahami kita masih gunakan subjek yang sama, imam ya. Imam titik-titik Emma by the time I called him. Nah, kita buat contoh yang A. Misalnya met. Jawaban B was meeting. Ya, jawaban C was meeting. Oke, jawaban yang C had met, dan jawaban yang D misalnya is meeting. Nah, apakah jawabannya masih yang B? Udah nggak lagi ya kan? Kenapa? Di sini perbedaannya ada di adverb of time-nya udah beda. Kalau tadi di sini adverb of time-nya adalah when simple past, kali ini adverb of time-nya before atau by the time diikuti simple past. Wih, kecale, sorry ya. Salket ya, salah tulis. Called. Nah, jadi when simple by the time simple past pasangannya adalah past perfect. Yang mana dia? Cantik. Oke, jadi dari sini udah dapat lah ya. Nanti tinggal ganti-ganti aja. Seandainya by the time diganti before sama aja ya. Kalau diganti when, maka bisa jawabannya ke B. Nah, makanya kalau dia misalnya when simple past, sebenarnya pasangan utamanya past continuous. Jadi kalau jawaban past continuous gak ada, baru nanti kita kemungkinan jawaban yang lain. Bagian yang keempat, penutup. Nah, cepat ya kan tenses kalau dibahas ya kan. Yang keempat namanya adalah past perfect continuous. Continuous atau continuous nggak masalah ya. Yang penting paham dulu konsepnya. Past perfect continuous. Oke, di sini adverb of time-nya sama dengan yang ada di past perfect. Perbedaannya adalah, nah samanya pada di samanya boleh pakai before, boleh pakai by the time, boleh juga by the end of, boleh juga by, boleh juga when, boleh juga after. Dan setelah ini tetap setelahnya diikuti dua kemungkinan, simple past atau diikuti dengan keterangan waktu yang sudah lewat, past ya. Dan akan diikuti dengan past perfect continuous
jika dan hanya jika, seperti matematika aja ya. Jika ada for diikuti durasi waktu. Jadi kalau for durasi waktu ini nggak ada, maka dia nggak mungkin ya diikuti dengan past perfect continuous. Oke ya. Jadi ini ya polanya ya. Polanya ini ya, harus lengkap. Nah, yang after Bang, oh iya lupa, yang after ini nanti hanya boleh diikuti dengan past perfect continuous. Tetap sama ya. Jika dan hanya jika ada for diikuti dengan durasi waktu, baru nanti pasangannya tetap simple past. Oke. Nah, jadi kalau ini nanti, maka rumus kalimat past perfect continuous itu adalah subjek ditambah dengan head, menandakan dia continuous, ada been, itu to be ya, mewakili to be-nya, baru kemudian diikuti verb ing. Oke, baik. Jadi rumusnya sudah. Sekarang kita coba lihat soal. Contoh soal supaya agak gampang dipahami tadi, kita buat subjeknya sama. Imam bla 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 Emma for 3 hours by the time I called him. Baik, kita buat pilihan yang A, met. Pilihan yang B, was meeting. Pilihan C, had met. Dan pilihan yang D, had been meeting. Nah, dari contoh ini, dari kata kunci yang kita punya pertama ada di for diikuti dengan durasi waktu, lalu by the time diikuti dengan simple past. Maka ini sudah memenuhi syarat untuk past perfect continuous. Nah, sebagai catatan pemakaian when tadi ya. Jadi when simple past kok muncul di mana-mana, Bang? Nah, jadi kalau dia when simple past tuh begini dia. When diikuti dengan simple past tadi kan muncul di 3 tenses ya. Nah, pertama dia diikuti dengan jawaban past continuous. Yang kedua, boleh diikuti dengan jawaban past perfect continuous, dengan catatan dia harus ada for diikuti dengan durasi waktu. Dia kalau dua jawaban ini nggak ada, boleh diisi dengan past perfect. Jadi jawaban past perfect ini hanya ketika dua jawaban pertama ini nggak ada ya. Kalau tiga ini nggak ada, maka kita boleh gunakan jawaban yang keempat, yaitu dengan simple past juga. Jadi misalkan kita buat when I called him, he bla bla bla. Pilihan A, was watching TV. Was watching TV. Jawaban B, had watched TV. Atau yang pilihan C, had been watching TV. Atau pilihan yang D, misalnya watch TV. Oke, jadi dari soal ini jawaban mana yang benar? Karena tiga-tiganya kecuali ini ya, ini jawabannya salah ya. Ini salahnya di sini. Jadi ada jawaban yang A, jawaban C, dan jawaban D. Nah, jadi jawaban yang paling utama mana? Jawaban utamanya adalah past continuous, jawabannya yang A. Bisa nggak jawabannya yang C? Kalau di sini ada for, misalnya 3 minutes atau 3 hours, atau pokoknya ada for durasi waktu, maka jawabannya yang C. Tapi karena nggak ada, ya, nggak ada, maka jawabannya tidak mungkin yang C. Tapi kalau ada, jawabannya tadi C ya. Tapi kalau misalnya dua jawaban A dan C ini nggak ada juga, maka kita pilih jawaban yang D. Jadi seperti itulah pembahasan mengenai past tense kita hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan banyak manfaat. Silakan nanti di like, share, kemudian jangan lupa kalau bisa di subscribe ya channel ini. Mudah-mudahan memberikan lebih banyak manfaat lagi kepada orang yang banyak ya. Itu aja, terima kasih semuanya. Selamat berjumpa kembali di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.